Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini mengawali pekan kita dan juga mengawali kesibukan-kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan kita di hari Senin ini. Hari Senin tanggal 22 November 2021. Kita masih diperdengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Nya, supaya hidup kita jangan disesatkan, supaya kita boleh teguh berpegang kepada iman kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-9a. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-9a dikatakan demikian. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang penuh dengan penyesatan. Orang-orang yang tidak memiliki dasar iman yang teguh, maka begitu gampang sekali kita akan digoyahkan. Maka begitu gampang sekali kita akan diputar balikan, diombang-ambingkan, bahkan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh pengajar-pengajar sesat atau pengajar-pengajar palsu itu. Sekalipun mungkin pengajaran itu terlihat lebih keren, dan biasanya pengajaran-pengajaran baru itu atau ajaran-ajaran baru itu lebih keren, terlihat wow, menarik dan hebat. Apalagi orang-orangnya adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang terkenal. Makanya gampang sekali kalau memang orang-orang tidak memiliki dasar iman yang teguh, apalagi pendidikan kita. Maaf, sedangkan saya saja sebagai pendeta yang hanya cukup dengan S1 saja, sebenarnya yang hanya lulus dengan S1 saja tidak cukup untuk mengerti banyak hal tentang firman Tuhan. Tetapi saya percaya melalui Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan memberikan iman yang benar dan iman yang teguh kepada setiap orang yang percaya. Amin. Kita harus percaya dan yakin. Makanya oleh karena itu saudara-saudara, kita harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Hanya Roh Kudus Tuhan yang bisa memimpin kita sehingga kita boleh percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin kita bisa menerima Yesus menjadi Tuhan kita yang sudah mati dan menebus dosa-dosa kita. Makanya oleh karena itu saudara-saudara, berhati-hatilah dengan setiap pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan. Maaf, jangan bertekun dalam tanda petik mendengarkan pengajaran-pengajaran baru. Tapi justru kita harus lebih teliti. Makanya itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga dalam kitab Ibrani ini. Pasal yang kedua ayat yang pertama dia katakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi makanya jangan asal-asalan, jangan begitu gampangnya. Ketika kita mendengar sesuatu pengajaran yang baru, walaupun itu menarik, walaupun itu terasa lebih keren, lebih wow, ingat, minta tolonglah kepada Roh Kudus, supaya kita dibimbing. Nanti Tuhan yang akan memimpin kita. Kalau itu benar pengajaran yang benar, maka kita juga akan dibimbing untuk meyakini dan mengimani pengajaran itu. Jadi makanya tidak sembarangan.
kemudian memang kita harus baca firman Tuhan lebih teliti lagi supaya kita mendapatkan pengertian. Ketika kita semakin membaca firman Tuhan, maka pengertian demi pengertian akan kita terima dari Alkitab kita ini. Sumber utama iman kita itu adalah Alkitab. Baru Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kita untuk mengerti apa yang ada di Alkitab ini. Karena apa? Alkitab itu satu dengan Roh Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini dihembuskan nafas Allah. Makanya dikatakan diwahyukan. Theopneustos. Theo Tuhan, pneustos dari kata pneuma artinya roh Tuhan. Jadi dalam setiap firman Tuhan ini ada rohnya Tuhan. Makanya kita percaya ketika orang benar-benar membaca firman Tuhan ini, maka roh Tuhan yang ada di dalam firman-Nya itu yang akan membimbing, memimpin kita. Jadi bukan karena ilmu pengetahuan, bukan karena kehebatan pikiran atau tingginya orang-orang memiliki sekolah teologi sampai S3 barangkali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, telitilah memperhatikan apa yang telah kita dengarkan supaya kita jangan hanyut. Saudara-saudara, sampai belakangan ini juga masih banyak pengajaran-pengajaran yang yang bersumber dari soal kedagingan, soal makanan, minuman, hari raya dan sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara, berhati-hati, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran asing yang berbeda dari ajaran yang kita terima tentang Kristus. Bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan. Jadi saudara-saudara, kita dikuatkan karena kasih karunia, bukan karena kita memperhatikan soal makanan, soal hari raya dan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, kalau kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan berikut, dia katakan dengan lebih tegas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Lihat ini ayat ke-17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi makanya saudara-saudara, semuanya soal makanan, hari raya, bulan baru, hari Sabat, itu semuanya hanya bayangan. Tapi wujudnya adalah Kristus. Jadi makanya saudara-saudara, Kristus yang perlu kita dengarkan. Apa yang dinyatakan oleh Kristus. Dan Kristus adalah kegenapan semuanya. Kesempurnaan semuanya. Jadi oleh karena itu kita harus lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Kristus. Dan pernyataan Kristus itu adanya hanya di Alkitab. Makanya kita belajar dari Alkitab. Ada teman-teman yang lain. Ini kadang-kadang dari orang-orang yang komen. Ada aja yang dari Islam, yang selalu mengatakan harus taat kepada ya Yesus mengatakan harus menyembah Allah, katanya begitu. Biarlah mereka seperti itu. Cuma kalau saya diajak berdebat secara pribadi, kalau dia mampu menerima berdebat itu bagus, saya senang sebenarnya. Ya kan, tapi jangan marah, jangan mengekspos begitu banyak keterangan-keterangan sekarang yang sudah benar-benar membuka hati dan pikiran kita. Tetapi kita tidak mau menyinggung orang lain. Tapi hati-hati oleh karena itu. Ya kan? Hati-hati. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Makanya kita sudah dimenangkan oleh Kristus melalui kematiannya. Oleh karena itu jangan lagi digagalkan iman kita oleh apapun. Masa kita mau lagi memberikan diri kita diperhamba oleh hukum-hukum lahiriah, sementara kita sendiri sudah diselamatkan melalui Kristus dengan kematian. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita supaya kita jangan terombang-ambing. Baca terus firman Tuhan, minta Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan teguh dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk tetap teguh berpegang pada iman kami, yaitu atas keselamatan dari Kristus melalui penebusannya.
Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, jangan mau diombang-ambingkan oleh apapun. Baca terus firman Tuhan, dengarkan terus firman Tuhan, dengarkan pemimpin-pemimpinmu yang sudah mengarahkan dan mengajarkan engkau tentang firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.